Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke bagian 3 dari video sistem multimedia saya. Dan pada bagian ketiga ini kita akan membahas tentang lingkungan kampus yang inklusif menggunakan sistem multimedia. Jadi dari judulnya sendiri kita akan bagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama itu ada multi kampus, yaitu uh, lingkungan yang mendukung pembelajaran dari mana saja dan juga membentuk lingkungan yang inklusif, yang ramah untuk semua orang, mau itu orang cacat atau yang memiliki gangguan pendengaran atau gangguan penglihatan. Dan di sini selain dua garis besar tadi untuk inklusif akan dibagi tiga, yang tadi sudah disebutkan ada untuk penyandang cacat, lalu untuk orang yang memiliki gangguan penglihatan dan juga gangguan pendengaran. Mari kita masuk ke bagian pertama, yaitu mengimprove lingkungan multi kampus menggunakan sistem multimedia. Nah, masalah yang sering saya lihat pada kegiatan perkuliahan yang sistem multi kampus adalah rendahnya atensi kelas daring karena mereka merasa seakan hanya menonton video saja. Seperti apabila mereka sedang membaca Zoom, mereka terlihat seperti hanya menonton video YouTube dan akhirnya mereka tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh dosen yang berada di kampus lain tersebut. Dan untuk solusi ini saya menyarankan ada dua, yang bertujuan untuk meningkatkan atensi atau presensi dari dosen tersebut di lingkungan. Yang pertama, seperti yang sudah sering dilakukan di konser-konser besar, biasanya untuk para penyanyi yang sudah wafat, mungkin seperti Michael Jackson atau Chrisye, yaitu mereka mengembangkan teknologi hologram untuk menampilkan para penyanyi tersebut meskipun mereka sudah tidak ada. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk dosen juga, di mana dosen dapat hadir secara virtual dalam hologram layaknya dalam film Star Wars. Dan mereka dapat bergerak dan menyampaikan materi sehingga seakan-akan seperti dosen itu berada di sana. Dan kemudian ada juga in-screen lecturer. Jadi yang dimaksud dengan in-screen lecturer ini adalah dosen itu seperti berada di dalam green screen dan dia dapat berinteraksi dengan layar komputer tersebut. Jadi dosen dapat seperti menyentuh bagian layar yang di sini misalnya, atau mungkin yang di sini. Jadi dosen tidak hanya diam di satu pojokan saja, seperti Zoom pada umumnya. Nah, kemudian untuk aplikasi untuk orang-orang yang mengalami disabilitas, apalagi motorik. Jadi disabilitas dapat berupa keterbatasan dalam kegiatan motorik. Hal ini menyebabkan seseorang kesulitan untuk melakukan interaksi. Gagasan yang dapat diaplikasikan untuk mengatasi masalah ini ada dua. Apabila gerakan motorik mereka masih dapat dilakukan namun terbatas, perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan-perusahaan gaming seperti Microsoft dan juga Sony, mengembangkan sebuah controller yang dinamakan adaptive controller, di mana controller ini dapat diprogram sesuai keinginan dan juga sesuai keperluan, dan dapat digunakan untuk interaksi yang beragam. Dan controller ini cocok untuk orang-orang yang mengalami disabilitas, mau itu keterbatasan mental atau keterbatasan fisik. Apabila interaksi secara langsung sudah sulit dilakukan, maka sudah ada beberapa teknologi yang dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah voice control yang sudah diaplikasikan oleh Apple, dan juga eye movement yang dapat digunakan sebagai interaksi, menggerakkan kursor pada layar. Jadi ini sebagai alternatif gerakan tangan atau gerakan anggota tubuh lainnya untuk berinteraksi dengan komputer. Kemudian keterbatasan interaksi karena kesulitan pendengaran dapat diatasi dengan komunikasi secara tertulis. Misalnya pada sebuah video terdapat fitur descriptive captions. Nah, di sini misalnya sebuah film memiliki informasi penting, misalnya seperti uh, ada suara hentakan kaki dari ruangan lain yang mungkin berperan penting untuk jalanan cerita, maka hal tersebut dapat dituliskan di bawah layaknya sebuah teks biak pada umumnya.
Fungsinya ini untuk memberikan konteks tambahan bagi mereka yang tidak dapat mendengar. Kemudian ada juga ambient sound interpretation. Jadi karena seseorang memiliki kesulitan pendengaran bukan berarti mereka tidak bisa aware dengan lingkungan sekelilingnya. Misalnya ada bayi yang menangis atau ada uh, bel pintu berbunyi atau mungkin ada suara kendaraan lewat, maka terutama pada perangkat-perangkat elektronik gawai yang semua orang tentunya punya, fitur ini sudah ada. Contohnya yang saya screenshot dari HP saya sendiri. Jadi HP saya dapat mendeteksi suara bayi menangis atau suara bel berbunyi, lalu memberikan feedback baik secara getaran atau secara menampilkan warna pada layar atau menyalakan senter, sehingga orang yang tidak mendengar dapat mengetahui bahwa ada bayi yang sedang menangis atau bel sedang berbunyi. Kemudian aplikasi yang lebih umum lagi adalah speech to text. Mungkin kita sudah pernah mendengar ada teknologi yang bernama text to speech. Nah, text to speech itu mengubah tulisan menjadi percakapan atau suara. Dan speech to text ini adalah kebalikannya, di mana percakapan orang yang berasal dari sekitar perangkat ditangkap dan kemudian diterjemahkan menjadi sebuah tulisan. Contoh yang sudah umum digunakan itu mungkin di Google Translate, di mana biasanya orang dapat berbicara lalu kemudian membicarakannya lagi dan memberikan tulisan juga dalam bahasa lainnya. Dan sebelum kita masuk ke aplikasi untuk orang-orang dengan keterbatasan penglihatan, saya memiliki gagasan yang dapat mengatasi baik keterbatasan pendengaran atau penglihatan, yaitu teknologi augmented reality. Teknologi augmented reality yang paling umum sekarang adalah Microsoft HoloLens, meskipun memang harganya masih cukup mahal. Ada juga teknologi yang dikembangkan oleh Google, yaitu Google Glasses, namun sayangnya teknologi ini gagal dikembangkan dan akhirnya batal. Tapi aplikasinya ini sangat luas. Misalnya AR Glasses ini dapat mendeteksi suara-suara di lingkungan, lalu menginterpretasikannya di layar untuk orang-orang yang tidak dapat mendengar. Misalnya ada kendaraan yang ingin lewat, dan kacamata itu dapat mendeteksi dan juga menampilkan dari mana suara itu berasal. Sama juga untuk orang-orang yang mengalami gangguan penglihatan, misalnya mereka ingin menyeberang jalan, maka kacamata dapat mendeteksi apakah ada kendaraan atau rintangan di depannya, lalu kemudian memberikan feedback berupa suara. Misalnya memberitahu bahwa di depan orang tersebut terdapat sepeda yang mungkin dapat ditabrak dan akhirnya orang tersebut dapat menghindar. Kemudian aplikasi untuk orang-orang yang memiliki gangguan penglihatan, di sini saya membaginya menjadi 3. Yang pertama itu untuk orang yang mengalami buta warna. Ini dari sepertinya sudah hampir semua perangkat yang ada di dunia ini memiliki kemampuan untuk mengatur warna yang direproduksi untuk menyesuaikan dengan kebutaan-kebutaan warna yang umum. Contohnya deuteranomali, protanomali, dan tritanopali. Contohnya ini adalah pada HP saya sendiri memiliki setting untuk ketiga gangguan tersebut. Kemudian aplikasi untuk orang yang buta total. Seperti yang tadi dijelaskan, menggunakan perangkat untuk mendeteksi objek lalu menginterpretasikannya ke dalam suara. Misalnya mengarahkan kamera ke arah jalan dan mendeteksi ada berapa mobil yang ada di sana, atau misalnya mengarahkan kamera yang berada di depan mata menuju meja dan kemudian menjelaskan apa saja yang terdapat pada meja tersebut. Misalnya ada meja ada piring, ada gelas, ada sendok, ada garpu atau ada pisau. Dan juga fitur lainnya yang sudah umum diterapkan adalah screen narrator, di mana ketika
seseorang sedang memilih suatu opsi, maka perangkat akan membacakan opsi tersebut dan memberikan uh, pilihan-pilihan apa saja yang dapat dilakukan pada opsi tersebut. Sehingga orang yang memiliki keterbatasan penglihatan dapat tetap berinteraksi dengan komputer atau handphone. Kemudian yang terakhir, aplikasi untuk orang yang memiliki kesulitan penglihatan. Mungkin seperti rabun dekat, rabun jauh, atau rabun senja. Dan di sini ada dua aplikasinya, yaitu Screen Magnifier, di mana gambar yang terdapat pada perangkat, baik itu laptop atau HP, dapat diperbesar seperti di Zoom, dan memudahkan orang untuk membacanya. Dan di sini sudah banyak, ada selain Screen Magnifier, ada juga yang hanya membesarkan text magnifier. Dan yang terakhir adalah High Contrast Text. Seperti yang ada di gambar di tengah, ada 4 kotak, dan kotak yang di bawah itu mungkin untuk saya sendiri saya tidak dapat melihatnya. Dan itu merupakan contoh teks yang tidak high contrast. Jadi tujuan high contrast text ini adalah memberikan perbedaan yang lebih jauh atau lebih mencolok antara tulisan dengan background, sehingga orang dapat membacanya lebih mudah. Dan semua solusi yang saya gagaskan pada presentasi ini dapat diaplikasikan untuk kegiatan perkuliahan pada umumnya juga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.